warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardelia Pratista Gantari Sakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang Benteng Friedeburg untuk melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Benteng Friedeburg merupakan salah satu bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yogyakarta pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Berdirinya Benteng Friedeburg tidak lepas dari lahirnya Kesultanan di Yogyakarta. Keraton Kesultanan di Yogyakarta pertama kali dibangun pada tanggal 9 Oktober 1755. Setelah pembangunan keraton selesai dan mulai ditempati, kemudian dibangunlah bangunan pendukung lainnya seperti Pasar Gede, masjid, alun-alun, dan bangunan pelengkap lainnya. Setelah dibangun bangunan pelengkap lainnya, kemajuan keraton pun semakin pesat. Hal ini membuat kekhawatiran bagi pihak Belanda. Oleh karena itu, pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah bangunan benteng di dekat keraton. Pembangunan benteng tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Di balik dalih tersebut, Belanda sebenarnya mempunyai maksud untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Pada tahun 1760, mulai dibangun sebuah bangunan yang digunakan sebagai benteng company. Bangunan benteng ini masih sangat sederhana, dan pada tahun 1767, Gubernur Pantai Utara Jawa di Semarang meminta kepada Sultan agar benteng tersebut dibangun lebih kuat untuk menjamin keamanan orang-orang Belanda. Berkat izin Sri Sultan Hamengkubuwono I, pembangunan benteng selesai pada tahun 1787. Dan di bawah pimpinan Gubernur Johannes Sieberg diresmikan dengan nama Rustenburg, yang artinya tempat istirahat. Benteng Rustenburg pun mengalami perkembangan yang cukup pesat, dan pada tahun 1867 di Yogyakarta mengalami gempa bumi, sehingga benteng memerlukan perbaikan. Setelah itu, pemugaran pun dilakukan oleh Daendels. Setelah pemugaran selesai oleh Daendels, nama benteng Rustenburg diubah menjadi benteng Friedeburg yang artinya perdamaian. Seiring dengan berjalannya waktu, benteng Friedeburg merekam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Yogyakarta. Selanjutnya, pada masa penguasaan Inggris tahun 1811 hingga 1816, benteng ini dikuasai oleh pemerintah Inggris di bawah penguasaan John Crawfurd atas perintah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Kemudian, pada masa penguasaan Inggris, terjadi peristiwa penting di tempat ini, yaitu terjadinya penyerangan serdadu Inggris dan kekuatan-kekuatan pribumi ke Keraton Yogyakarta pada tanggal 18 hingga 20 Juni 1812. Yang dikenal dengan peristiwa Geger Sepoi. Beberapa bangunan di Benteng Friedeburg digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan orang Indonesia yang melawan Jepang. Benteng Friedeburg digunakan pula sebagai markas kamp Petai yang juga sebagai gudang senjata serta amunisi tentara Jepang. Selanjutnya, pada tahun 1945, pada pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Benteng Friedeburg diambil alih oleh instansi militer Republik Indonesia. Namun, pada peristiwa agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948, benteng ini dikuasai oleh pasukan Belanda hingga tahun 1949. Belanda menjadikan benteng ini untuk menjadi markas tentara IFG, Informative for Geheimen, yaitu Dinas Rahasia Belanda. Di samping itu, benteng ini juga digunakan sebagai markas batalion, pasukan, dan penyimpanan perbekalan berbagai peralatan tempur. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Maret 1949, terjadilah suatu peristiwa, yaitu serangan umum 1 Maret,
di mana pasukan TNI menjadikan benteng ini sebagai salah satu sasaran serangan untuk dapat menaklukkan pasukan Belanda. Pada 29 Juni 1949, setelah mundurnya pasukan Belanda dari Yogyakarta, maka pengelolaan benteng Vredenburg dipegang oleh APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia. Pada tahun 1992 sampai sekarang, berdasarkan SK Mendikbud RI Prof. Dr. Fuad Hasan nomor 0475-0-1992 tanggal 23 November 1992 secara resmi, Museum Benteng Vredenburg menjadi museum khusus perjuangan nasional dengan nama Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta yang menempati tanah seluas 46.574 meter persegi. Berikut referensi dan sumber dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.